Halo teman-teman tujuh katanya, kalian pasti sudah nggak asing kan sama yang namanya rumah sakit. Tapi gimana ceritanya nih kalau rumah sakitnya sudah lama tidak beroperasi lagi dan malah menjadi sarang hantu. Dan kali ini channel tujuh katanya sudah merangkum 7 rumah sakit angker di Indonesia. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, bantu terus channel tujuh katanya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kita sama-sama bangun channel tujuh katanya agar semakin maju dan berkembang. Yang jelas agar channel tujuh katanya bisa selalu menyajikan video-video yang bisa menghibur kalian. Oke, langsung aja ke videonya. Gasken! No More One. Yang pertama, gedung bekas RSUD Kebumen atau RSUD Kebumen. Lama terletak di Dusun Bojong, Kelurahan Panejer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Aktivitas di rumah sakit ini berhenti sejak tahun 2014 lalu. Gedung bekas RSUD Kebumen sempat terbengkalai beberapa waktu lamanya. Gedung bekas RSUD Kebumen merupakan peninggalan kolonial Belanda. Tempat ini dibangun sejak tahun 1912. Sederetan kisah seram pun menyelimuti bangunan bersejarah itu. Konon ada seorang pria dan istrinya mengalami kejadian aneh di gedung tersebut. Ia mengakui istrinya melahirkan di gedung tersebut. Saat di gedung itu, ia mengakui melihat banyak orang berlalu lalang seperti bidan dan perawat. Namun keesokan harinya, ia baru sadar jika gedung tersebut sudah lama tidak beroperasi lagi. No More Two. Yang kedua, RSUD Kertosono. Pada awalnya adalah rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah. Rumah sakit ini kemudian dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit HVA, yang kala itu hanya melayani para pegawai pabrik gula Lestari. Sekitar tahun 1948, rumah sakit ini masih memiliki 2 direktur, yaitu seorang Belanda dan seorang putra asli Indonesia, yaitu Dr. Marsono. Pada kenyataannya, ada keterkaitan antara RSUD Kertosono ini dengan sejarah perjuangan bangsa, karena pada sekitar 1940-an masih merupakan rumah sakit milik pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dijadikan dasar untuk menelusuri jejak RSUD Kertosono. No More Three. Yang ketiga, Septinas, Rumah Sakit Islam RSI Zamzam Muhammadiyah yang berlokasi di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Nampak seperti rumah hantu, kini rumah sakit yang dulu terkenal karena biaya perawatan yang mahal, kondisinya sudah tak terawat lagi. Informasi yang didapat, rumah sakit ini sudah tidak beroperasi hampir 5 bulan lamanya. Ditinggalkannya bangunan kokoh ini karena manajemen rumah sakit tak lagi bisa mengatasi ancaman kebangkrutan. Karena tempatnya yang sudah lama tidak dihuni, sehingga isu mistis pun beredar di kalangan masyarakat setempat. Konon banyak warga yang melihat sosok kuntilanak di sekitar rumah sakit tersebut. No More Four. Yang keempat, dikutip dari berbagai sumber, Rumah Sakit Kristen RSK Tayu didirikan pada 1933. Rumah sakit ini merupakan hasil pengembangan dari Poloklinik Kristen yang dirintis oleh PA Jenes Penginjil dari Belanda pada 1894. RSK Tayu mulai terbengkalai sejak dilanda krisis pada 2013 lalu. Saat itu, para karyawan di sana mengajukan gugatan karena sudah belasan bulan tidak menerima gaji. Krisis itu terjadi akibat adanya permasalahan internal pada pengelola rumah sakit. Sejak saat itu, RSK Tayu tidak beroperasi lagi.
No more 5. Yang kelima yaitu RSUD Bangli. Lama terbengkalai, bangunan RSUD Bangli kini lebih dikenal sebagai objek wisata mistis. Terbukti hingga bulan kelima tahun 2019 ini, setidaknya sudah 2 kegiatan yang berhubungan mencari eksistensi dunia gaib sempat dilakukan di rumah sakit 2 lantai itu. Dari luar rumah sakit yang terletak di Jalan Kusmayuda, Kelurahan Kawan ini memang nampak menyeramkan. Selain bangunannya yang lama tidak dihuni, kondisi bangunan juga mengalami kerusakan di beberapa bagian. Terlebih dengan rumput liar yang tumbuh subur serta suasana yang terlihat kumuh, menambah nilai horor untuk bangunan ini. No more 6. Arjawinangun terkenal angker, banyak cerita seram menghiasi bangunan milik pemerintah Kabupaten Cirebon ini. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arjawinangun memiliki bangunan baru. Seluruh sarana dan aktivitas berpindah tempat. Bangunan lama RS Arjawinangun yang tidak terpakai akhirnya terbengkalai. Bangunan yang mulai rusak ditumbuhi semak belukar, membuat lingkungan tampak menyeramkan. Dengan keadaan 5 tahun yang sudah tak dipakai lagi, tentunya banyak berhembusan kisah mistis di bangunan lama RS Arjawinangun. No more 7. Yang ketujuh, Rumah Sakit Kadipolo. Rumah Sakit Kadipolo bagi sebagian masyarakat Solo mungkin masih terdengar asing di telinga. Namun bagi warga yang sudah tinggal di kota Bengawan sejak dulu pastinya sudah akrab dengan namanya rumah sakit ini. Rumah Sakit Kadipolo dikenal menyimpan banyak misteri. Rumah Sakit Kadipolo merupakan salah satu fasilitas kesehatan di kota Solo yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Lama tak berpenghuni, aura mistis pun begitu kuat menyelimuti rumah sakit di wilayah Solo Selatan ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman 7 katanya yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye teman-teman 7 katanya.